Kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Nabi kita bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bermula agama itu ditegakkan, dibangun atas 5 pondasi, atas 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sebenarnya itu 2 kalimat syahadat, bukan mengucapkan syahadat saja. Kalau syahadat cuma 1, tapi kalau 2 syahadat atau mengucapkan syahadatain itu benar. Nah, maksudnya apa itu 2 syahadat? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, harus demikian dua-duanya. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih ya, dia cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, belum sempurna. Harus wajib ditambah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibarat kata itu kunci rumah itu 2 kali putar. Kalau sekali putar, terbuka enggak sudah pintu rumah itu? Belum terbuka kalau lah, mesti retak sekali, putar lagi, terletak 2 kali. Nah, atau ada orang cuman mengucapkan syahadat kepada Nabi saja, tidak syahadat kepada Allah. Ini tidak bisa juga. Harus wajib dua-duanya. Dan juga berurutan. Syahadat Allah dulu, baru syahadat kepada Nabi Muhammad. Sehingga ini disebut namanya syahadatain, 2 kesaksian. Orang Bahari mengatakan ini tidak boleh diputus. Maksud tidak boleh diputus itu ya mesti disambung. Dia kalau tidak disambung, dia belum belum menyatu lagi. Nah, ini yang sering dipakai sama orang istilah, tapi dari kitabnya ya. Kitabnya enggak ada. Terus dalilnya enggak ada, cuman keyakinan saja. Keyakinan saja yang mempercayai ala kulli hal boleh. Namanya ada orang bilang namanya apa istilahnya itu? Nikah batin enggak tahu apa gitu. Jadi kalau mau berhubungan badan, itu suami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu sang istri menyambung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika suami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sang istri mengucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah, tapi di dalam hati. Ketika istri menyambung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan lisannya, suami membaca juga tapi di dalam hati. Itu insya Allah tuh bagaimanapun kacaunya tuh rumah tangga masih bisa tetap selamat, kada sampai berceraian. Nah, kata orang nikah batin dia terkait begitu. Insya Allah tuh orang itu tidak akan terpisah laki bini itu. Walaupun berat cobaan di dalam pernikahan itu.
itu biasanya orang-orang kita, orang-orang bahari ya, ilmu orang-orang Tuha. Ya sekali lagi tuh enggak tahu di mana kitabnya. Cuman keyakinan orang Tuha saja. Untuk apa itu ya? Supaya utuh pernikahan tadi. Itu yang disebut orang nikah batin kah apa gitu. Nah, itu dibaca pada saat hendak melakukan hubungan badan. Ada juga istilah syahadat gantung. Nah, ini yang sering saya lakukan ini. Itu kalau saya bawa jamaah umrah, insya Allah nanti tanggal 30 Desember saya berangkat umrah, bawa jamaah lagi. Itu kalau ada jamaah yang berangkat di bandara itu nanti tak kumpulkan dulu. Kata saya, mana keluarganya Fulan bin Fulan. Nah, cari yang berangkat umrah berapa orang, sini kumpul berdiri. Nah, lalu saya bilang sama keluarganya, siapa yang kepingin berangkat umrah segera? Masing-masing ayo mengangkat tangan. Saya. Nah, ya sudah, banyak kepingin umrah. Lalu saya bilang sama yang berangkat umrah ini, pilih keluarganya Bapak Ibu salah satu. Ya, pilih satu aja maksudnya. Keluarga ibu atau bapak yang kepingin Bapak Ibu menjadikan dia tamu Allah, tamu Rasulullah yang berikutnya. Nah, biasanya itu nanti ada yang milih anak lah, ada yang milih macam-macamnya, saudaranya kan. Nah, nanti berhadap-hadapan dia tuh. Berhadap-hadapan. Ini umpama yang berangkat nih. Yang berangkat. Ini yang tinggal. Ini yang berangkat umpama mamanya. Yang tinggal ini anaknya. Nah, jadi mama dengan anak ini berdekatan. Nah, lalu si mama ini bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Di telinga nih, didengar nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Di telinga orang yang ditinggalkan ini. Orang yang ditinggalkan ini tidak menyambung syahadat itu. Diam, tidak disambung. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak disambung. Nah, jadi setelah itu berangkat sudah langsung. Siapa ini? Yang berangkat umrah nih, atau mamanya tadi kita sebutkan, berangkat. Nanti kalau kembali sampai di tanah air, umpama di Balikpapan, tidak ada satupun orang yang boleh menyalami ibu ini, kecuali anak yang apa tadi ini, yang syahadat gantung ini. Langsung cari, kalau ada yang mau salam, nggak mau, mana anakku? Cari anaknya dulu. Ketemu anaknya langsung berpelukan, sambung. Yang anak sambung, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sekali lagi nggak ada kitabnya, nggak ada dalilnya, cuman keyakinan orang bahari aja. Namanya syahadat gantung. Apa itu manfaatnya? Nah, ini ya, manfaatnya itu adalah satu, ini keyakinan orang bahari. Insya Allah yang berangkat dan orang yang ditinggalkan ini insya Allah kedua-duanya panjang umur. Tidak bakalan meninggal. Yang berangkat umrah insya Allah kembali ke tanah air dalam keadaan hidup. Yang ditinggalkan juga begitu. Dalam keadaan hidup juga. Kenapa? Karena dia belum menyampuk lagi syahadat itu. Syahadatainnya belum menyampuk. Ketika menyampuk, terus gabung sudah ruhnya. Itu satu manfaatnya. Dan yang kedua, biasanya orang yang pakai syahadat gantung ini, yang ditinggalkan ini, itu enggak lama pasti berangkat umrah. Itu uniknya di situ tuh. Dan itu sering saya praktekkan itu, sering banget. Ya, jadi kalau mau berangkat umrah, siapa yang mau berangkat umrah berikutnya? Sini berdiri itu. Nah, insya Allah tuh. Dan itu bukan sekali dua kali, sering. Setiap kali saya berangkat saya ajarkan tuh kepada jamaah. Nah, jadi alhamdulillah tuh tetap aja panjang umur sampai kembali ke tanah air. Udah dipaham kira-kira nih ya.
Itu namanya syahadatain. Wajib kita ikrarkan. Nah, kita dianggap orang Islam ini itu bisa dengan dua cara. Satu, dengan Islam keturunan. Kalau kita Islam keturunan, itu tidak perlu lagi setelah balik nanti atau pas balik mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak perlu. Nggak perlu. Bapak mama kita ini Islam, kita terlahir dalam kondisi Islam. Otomatis kita dalam KTP nanti kakak juga begitu ya, akta kelahiran semuanya agamanya Islam. Nanti pas kita balik nggak perlu kita ngucapin dua kalimat syahadat karena sudah apa namanya itu ya sudah Islam. Apalagi kita dilatih sama orang tua kita dari kecil itu sholat, azan. Masih ingat nggak kita itu? Kalau kami Bahari masih kecil tuh abah tuh ngelajarin azan, ajar azan. Ya, bapak kita tuh ngajarin azan. Mama kita Bahari masih ingat nggak tuh? Ngayunin. Kalau orang Banjar ayunan, tahu ayunan? Di ayun nggak? Itu di ayunan. Nah, orang Banjar itu terkadang yang mengayuni mamanya, terkadang neneknya. Sambil baca lagu. Lagunya itu lagu Bahari. La ilaha apa itu? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cucuku lakas kuring. Begitulah apakah lagunya Bahari itu? Itu bebuan penenehan itu. Seakan-akan nih nenek kita, kai kita, terutama nenek yang paling rajin tuh menanamkan kalimat tauhid di hati kita. Kita kan belum tahu apa-apa itu, masih bayi, masih umur mungkin beberapa bulan gitu kan. Ya, kalau masih kecil kan belum bisa diayun, takutan. Nanti kalau sudah teganal dikit diayun, teganal dikit bisa berduduk, nah dipukung, tahu dipukung? Nah, ini orang Jawa, orang Bugis, orang apa nih? Madura, tahu dipukung. Anak bayi itu umur setahun kas, berapa setahun setengah. Nah, diayun duduk, nah duduk begini. Nah, di sini diikat di leher sini nah. Tidur dia. Kalau orang zaman sekarang kan ada namanya leher, bantal leher. Pernah lihat nggak itu orang-orang yang berangkat umrah itu dikasih bantal leher? Nah, sebenarnya bantal leher itu cara makainya bukan di belakang. Biasa kan busanya di belakang. Enggak, busanya itu di depan, yang kosong di belakang. Supaya apa? Supaya tidur itu nggak begini nah, nggak jatuh tapi begini. Kalau begini kan susah bernapas. Nah, itu filosofinya dari bantal leher itu dari bepukung itu diikat di sini. Nah, anak itu nyenyak dia tidur tuh, ditapuk-tapuk pantatnya, dinyanyiin sama nenek. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apakah sambungannya tuh? Ada hafal juga. Itu penenean tuh. Buka aja di YouTube tuh. Lagu Banjar menidurkan anak bayi. Nah, keluar lagunya itu di YouTube. Kita kalau mendengar itu, ya besarin mendengar lagu itu bisa ternangis. Bisa ternangis. Kenapa ya? Bukan karena apa-apa, teringat Bahari orang tua menanamkan tauhid di hati kita pada saat kita masih kecil tuh. Nah, sambil itu goreng itu. Ada dulu saya punya keluarga, dia punya anak bayi dipukung begitu, dipukung, yang kayak diikat dia. Datang orang Jawa temannya, teriak dia, kamu mau bunuh anakmu kah katanya. Kamu mau bunuh anakmu kah katanya. Masa itu digitukan, mati anakmu tuh katanya. Mati anakmu tuh di lehernya dicekik begitu. Dia belum tahu lagi. Sekalinya enak tidur.
Sama juga orang Jawa tuh, kalau orang pertama kali datang ke Kalimantan, orang Jawa atau suku manakah? Makan mandai, apa itu katanya? Orang Kalimantan kulit cempedak dimakan. Sana mana ada orang tahu cempedak itu kulit apa, mandai itu? Nggak tahu kulit mandai apa cempedak itu. Pas cobain sekali nyaman, 2 kali nyaman, ketiga kali kalau ada mandai lawan daging, hilang daging, mandai termakan. Ya, kalah daging. Nah, itu luar biasa itu. Nah, itu tuh orang Bahari ya, menanamkan tauhid kepada kita. Dari kita masih kecil sudah ditanamkan tauhid.